Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang kami bawakan itu berjudul Drone Communication Network. Nah, eee, masuk ke daftar isi, itu tuh ada pendahuluan, ada arsitektur drone communication network, ada teknologi komunikasi nirkabel dan drone, selanjutnya ada propagasi berbasis M-Flying, ad hoc network atau kita bisa singkat VANET, PIRIS, terus selanjutnya ada propagasi gelombang radio dan pada drone, lalu ada analisis kinerja jaringan drone, selanjutnya ada tantangan dan keamanan drone network, lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan. Next. Selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Pada era digital saat ini, kebutuhan akan komunikasi data semakin meningkat. Namun masih banyak wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur jaringan konvensional, seperti daerah pegunungan, wilayah terdampak bencana, maupun area yang belum memiliki menara telekomunikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu teknologi yang mulai banyak digunakan yaitu Drone Communication Network. Teknologi ini memanfaatkan drone sebagai platform terbang yang dapat membawa perangkat komunikasi sehingga mampu menyediakan layanan jaringan secara cepat dan fleksibel. Tujuan dari drone ini yaitu yang pertama menyediakan konektivitas pada area yang sulit dijangkau, mendukung komunikasi darurat saat bencana, dan meningkatkan cakupan jaringan nirkabel, serta manfaatnya yaitu ada mobilitasnya yang tinggi, fleksibel dalam penempatan, dan biaya implementasi lebih rendah dibanding pembangunan BTS secara permanen. Kemudian ada arsitektur drone, yang memuat komponen-komponen utama seperti yang pertama yaitu ada UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, yaitu drone yang berfungsi sebagai platform udara. Drone ini membawa berbagai perangkat komunikasi yang memungkinkan proses pengiriman dan penerimaan data saat berada di udara. Kemudian yang kedua ada Ground Control Station, yang berfungsi sebagai pusat kendali yang digunakan operator untuk memantau kondisi drone secara real time. Dan yang ketiga yaitu Communication Link. Komponen ini merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan drone dengan stasiun pengendali maupun pengguna jaringan. Adapun jenis-jenis komunikasinya, yang pertama yaitu ada drone to ground, yaitu komunikasi antara drone dan pengguna di darat. Kemudian ground to drone, yaitu komunikasi antara stasiun pengendali dengan drone. Dan ada juga drone to drone, di mana beberapa drone dapat saling bertukar informasi untuk memperluas area cakupan jaringan. Topologi jaringannya untuk jenis-jenis komunikasi tersebut yaitu ada star topologi, mesh topologi, dan hybrid topologi. Kemudian ada teknologi komunikasi yang digunakan pada drone. Yang pertama itu ada RF, yaitu radio frekuensi. Itu teknologi paling dasar yang paling umum digunakan pada drone konsumer maupun profesional dengan rentang frekuensi 433 MHz sampai 5,8 GHz dengan jangkauannya 1-30 km dan kegunaannya untuk kontrol manual dan telemetri dasar. Yang kedua itu ada LTE atau 4G seluler, menggunakan infrastruktur jaringan seluler yang sudah ada untuk kendali drone jarak jauh melampaui line of sight. Frekuensinya ada rentang 700 MHz sampai 2,6 GHz. Jangkauannya itu tergantung pada BTS dan kegunaannya untuk streaming video dan komando jarak jauh. Kemudian yang ketiga ada 5G millimeter wave, teknologi generasi terbaru yang menjadi masa depan komunikasi drone perkotaan. Rentang frekuensinya dari 24 sampai 100 GHz, jangkauannya 100 sampai 500 meter atau daerah urban, dan kegunaannya untuk latensi ultra rendah dan high throughput. Next, yang keempat ada satelit, yaitu low Earth orbit atau satelit LEO, digunakan untuk drone yang beroperasi di daerah terpencil tanpa infrastruktur seluler. Itu seperti hutan, laut, pegunungan, dan daerah bencana. Frekuensinya itu U-band, Ka-band, dan V-band. Jangkauannya itu global dan kegunaannya untuk area terpencil dan ekspedisi jarak jauh. Yang kelima itu ada Wi-Fi. Wi-Fi yaitu digunakan untuk operasi jarak dekat seperti inspeksi indoor, warehouse, atau area terbatas. Frekuensinya itu 2,4 dan 5 GHz. Jangkauannya itu 100 sampai 500 meter. Kegunaannya itu untuk indoor dan inspeksi dekat. Keenam ada MANET atau mesh, yaitu teknologi yang paling canggih dan kompleks yang memungkinkan puluhan hingga ratusan drone membentuk jaringan sendiri tanpa infrastruktur tetap. Baik, selanjutnya yaitu propagasi gelombang radio pada drone.
di mana merupakan proses penyebaran sinyal komunikasi antara drone dan ground station atau antara drone untuk mengirim dan menerima data. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada jarak komunikasi, di mana semakin jauh sinyal maka akan semakin melemah, dan hambatan fisik seperti gedung, pohon, atau bukit, dan interferensi yaitu gangguan dari perangkat elektronik lain dan kondisi cuaca seperti hujan, kabut, dan angin dapat mempengaruhi transmisi. Selanjutnya jenis propagasi yaitu ada line of sight, yaitu komunikasi langsung tanpa penghalang, dan non-line of sight, yaitu terdapat hambatan sehingga sinyal melemah. Oke, berikut untuk gambar dari analisis kinerja jaringan. Berikut ada 3 jenis drone, kemudian ada GCS-nya ataupun ground control station-nya. Nah, pada drone A ini, dia itu saling berkoneksi menggunakan link ke B, kemudian dari drone C itu mereka saling mengirim. Kemudian data-data yang mereka dapat ini kemudian akan dikirim ke ground control station yang dimana menggunakan gelombang radio. Nah, next. Nah, untuk gelombang-gelombang radio tadi, contohnya untuk parameter dari gelombang radio itu ada, yang pertama itu adanya throughput, yaitu jumlah data yang berhasil dikirim dalam satuan waktu. Yang dimana semakin tinggi throughput, maka data yang dapat dikirim juga bisa semakin banyak data, namun dalam waktu yang singkat. Misalnya dengan menggunakan rumus T sama dengan total waktu per waktu, misalnya 100 MB yang dapat dikirim dalam waktu 10 detik, maka hasilnya itu 10 MB per second. Next. Kemudian ada latensi. Latensi itu waktu yang diperlukan untuk mengirim data, untuk berpindah dari pengirim ke penerima, yaitu transceiver atau transmitter dan receiver, yaitu melalui jaringan. Nah, kemudian penyebab-penyebab delay itu bisa dari jarak komunikasi yang terlalu jauh, kemudian banyaknya hop dalam jaringan VANET, kemudian kepadatan traffic data dan kualitas sinyal yang buruk. Next. Kemudian ada paket loss. Paket loss itu paket yang dikirim, namun dia itu ada beberapa data yang tidak berhasil mencapai tujuan. Nah, yang dimana datanya itu bisa jadi hilang, dan selama proses transmisi itu informasinya itu bisa tidak lengkap. Nah, pengaruh dari beberapa paket loss itu yang menyebabkan, yang berdampak kepada drone itu bisa jadi video bisa menjadi patah-patah, kemudian data seseorang tidak lengkap, kemudian informasi dari drone yang hilang. Kemudian perintah kontrol berproteksi tidak diterima. Dengan rumusnya itu paket loss sama dengan paket hilang per total paket kali 100%. Next. Kemudian ada RSSI. RSSI itu Receiving Signal Strength Indicator, yang dimana dia itu untuk mengukur kekuatan dari sinyal radio yang diterima oleh receiver. Kemudian suatu perangkat dan menuju ke perangkat lain. Nah, pada drone juga, RSSI bisa digunakan untuk mengikuti beberapa sinyal komunikasi, antaranya itu dari drone ke ground control station atau GCS, dari drone ke drone lain dalam jaringan VANET. Kemudian ada drone dengan access point atau base station. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan RSSI ini terganggu, bisa jadi karena jaraknya, kemudian bisa jadi gedung, pepohonan, angin, dan komunikasi jaringan lainnya, jadi seperti halangan ataupun obstacle. Kemudian ada interferensi dan juga ketinggian dari drone juga berpengaruh, yaitu angin, yang dimana itu bisa menyebabkan nilai RSSI yang tidak stabil. Next. Ya, baik. Masuk pada penerapan drone communication network, yang seperti yang kita sudah tahu, drone communication network ini sudah banyak diterapkan di berbagai bidang karena kemampuan dalam mengirim dan menerima data secara real time serta menjangkau wilayah yang sulit diakses. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama. Yang pertama ini merupakan monitoring bencana. Nah, drone ini kita gunakan untuk memantau kondisi wilayah yang terkena banjir, seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor. Nah, dengan melalui kamera dan sensor yang terpasang, drone dapat mengirimkan informasi secara langsung kepada petugas ataupun pengguna drone tersebut, sehingga itu memudahkan evakuasi dan penanganan bencana, serta dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Nah, masuk pada gambar kedua itu bisa kita lihat ini adalah pertanian pintar atau smart agriculture.
Nah, dalam bidang pertanian, drone itu digunakan untuk memantau kondisi tanaman, mendeteksi area yang mengalami kekurangan air, serta dapat mengidentifikasi serangan hama atau penyakit. Nah, dari hasil pemantauan drone tersebut, itu bisa dikumpulkan, lalu dikirimkan ke pusat pengolahan untuk membantu petani mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, tidak hanya itu, eee, penerapan berikutnya itu bisa berupa pengiriman barang. Nah, beberapa perusahaan itu kan sudah mengembangkan sistem pengiriman menggunakan drone untuk mempercepat distribusi barang. Nah, itu tuh terutama di daerah yang sulit dijangkau kendaraan darat. Nah, komunikasi yang stabil sangat penting agar drone dapat bernavigasi dengan aman hingga mencapai tujuan. Nah, drone juga itu bisa dimanfaatkan dalam konsep konsep smart city untuk pemantauan lalu lintas, pengawasan lingkungan, dan pengelolaan keamanan kota. Dengan adanya jaringan komunikasi yang baik, data dari drone dapat langsung diintegrasikan dengan sistem kota pintar. Nah, terakhir juga itu drone itu bisa berfungsi sebagai jaringan komunikasi darurat, yang di mana kondisi bencana yang menyebabkan menara BTS rusak atau jaringan komunikasi terputus, drone itu juga dapat digunakan sebagai relay atau BTS sementara untuk membantu memulihkan komunikasi masyarakat dan tim penyelamat. Nah, penerapan ini menjadi salah satu solusi yang sangat potensial dalam dunia telekomunikasi modern. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada tantangan, di mana tantangan pertamanya yaitu keterbatasan daya baterai dari drone tersebut, lalu mobilitas tinggi yang menyebabkan koneksi tidak stabil, interferensi sinyal dari perangkat lain, serta keterbatasan jangkauan komunikasinya. Keamanannya yaitu risiko hacking pada sistem drone, ancaman spoofing yaitu pemalsuan sinyal GPS-nya, penyadapan data komunikasi atau eavesdropping, dan diperlukannya enkripsi dan sistem keamanan jaringan. Next. Baik, dapat disimpulkan bahwa drone communication network memungkinkan komunikasi antara drone secara nirkabel untuk berbagai kebutuhan seperti monitoring, survei, dan pengiriman data. Teknologi seperti komunikasi nirkabel dan planet mendukung koneksi yang fleksibel dan dinamis. Kualitas jaringan dipengaruhi oleh propagasi gelombang radio, jarak, interferensi, dan juga kondisi lingkungannya. Kinerja jaringan dinilai melalui throughput, delay, packet loss, dan kestabilan dari koneksi tersebut. Tantangan utamanya itu meliputi keterbatasan baterai, mobilitas yang tinggi, gangguan sinyal, serta keamanan dari jaringannya. Pengembangan teknologi komunikasi yang aman, stabil, dan efisien diperlukan untuk mendukung penggunaan drone di masa depan. Baik, sekian presentasi yang telah dibawakan oleh kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama presentasi.